Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratina Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa nadihi wa dhurriyyatihi wa ahlil baitil kiram. Lahum al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سمعنا حضرة أساتذتنا ومشايخنا ومشايخ معلمنا ولي حضرة الشيخ الإمام العلم الفضل أبي عبد الله محمد نبي الجاوي وإلى حضرة الشيخ العلم الفضل سالم بن سمير الخضرمي على مثل الإمام الشافعي وإلى حضرة أساتذتنا وأساتذتنا ومشايخنا ومشايخ معلمنا ومعلمنا وسلم حضرة عبد المنان يوم أمين يا سيد كسر أبي سيد عبد المنان سهل الله مستجب ولله الجنة صالح وإلى حاجتنا من حوائج الدنيا والآخرة وسلم طلب العلم النافع لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal pemisah fi syurutit thaharati ing dalem nerangaken syarate sesuci. Jadi pemisah pada malam hari ini akan menjelaskan beberapa syaratnya bersuci. Syurutul wudhu'i utawi piro-piro syarate wudhu. Wakadalan iku kaya dene wudhu al-huslu utawi adus. Jadi adapun beberapa syaratnya wudhu, selain ada fardunya, bersuci atau wudhu itu juga ada syaratnya. Begitu juga mandi, ada fardunya dan ada syaratnya. Iku asyaratun ono 10. Jadi baik syaratnya wudhu atau syaratnya mandi itu ada 10 hal. Al-awwalu utawi kang kawitan iku al-islamu Islam. Syarat yang pertama itu harus Islam. Jadi fala yasihu mongko ora sah apa sih toharoh utawa fala yasihu mongko ora sah apa sih wudu. Begitu juga adus min kafirin saking wong kafir. Li annahu kronos tune wudu iku ibadatun ibadah badaniyatun kang bangsa badan. Bi ghairi daruratin dalam oli. Punya saya kok bi ya? Si. Kalau bi ghairi daruratin kelawan tanpa darurat. La'ili ghairi daruratin krana tanpa darurat. Walaisa lan ora ana sapa huwa kafir
iku min ahliha saking ahline ibadah. Jadi syarat yang pertama yaitu Islam. Maka tidak sah wudunya atau mandinya orang yang kafir, non-muslim. Kenapa? Alasannya wudu ataupun mandi itu adalah ibadah yang sifatnya badaniyah. Ibadah badaniyah yang jelas. Sedangkan orang kafir itu bukan ahli ibadah. Maksudnya ya mereka bukan ahlinya wudhu, bukan ahlinya mandi besar. Ya, seperti itu. Wasani utawi kang kaping pindho iku at-tamyizu pinter. Dadi falayasihu mongko ora sah apa wudhu ghairil mumayyizi, wudhune liyane wong kang pinter utawa ngerti. Katiflin kaya bocah, wa majnunin lan wong edan gendeng gila. 5 krono barang dukira kang wis den tutur apa sima. Syarat yang kedua, syaratnya wudhu. Kalau syarat itu perkara yang dilakukan sebelum wudhu atau mandi. Kalau fardu itu ada di dalam wudhu atau mandinya. Jadi tidak sah wudhunya atau mandinya orang yang belum pintar, belum mengerti. Mengerti apa? Ya mengerti tentang tata caranya wudhu atau mandi. Contohnya kayak seperti anak kecil yang memang belum mengerti tata cara mandi atau wudhu. Atau orang gila. Nggak wajib. Jadi orang gila nggak wajib. Mandi atau wudhu nggak wajib. Karena persyaratan daripada wudhu atau mandi itu adalah tamyiz, mengerti. Wasalisu tai kang kaping 3 iku annaqau bersih. Ya lafat annaqau iku bi fathin nuni kelawan fathainun anna. Bil madhi kelawan den baca dawa annaqau. Wa madhihi utawi fi'il madhini lafat naqau iku nakia lafat nakia. Bikasril qafi kelawan kasroe huruf qaf naqi naqiya. Wa mudhari'uhu utawi fi'il mudhari'e naqau iku yang ko lafat yang ko bi fathiha kelawan fathai qaf. Ai an-nadhafatu tegese bersih. Artinya masdarnya nakia itu bersih. Anil haidi bersih saking apa? Anil haidi saking haid wan nifasi lan nifas. Jadi syarat yang ketiga itu harus bersih dari haid dan nifas bagi orang perempuan. Warabiu tai kang kaping 4 iku annaqau bersih amma saking barang yamna'u kang bisa nyegah apa sima wusulal ma'i ing tumekane banyu ilal basyarati maring kulit. Yang keempat, syarat daripada wudhu atau mandi itu adalah
tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi air untuk membasahi kulit, untuk mengenai kulit. Ini enggak harus keadaan anggota wudhu, baik muka atau tangan atau kaki. Intinya yang akan dibasuh atau diusap dengan air tersebut itu enggak boleh ada sesuatu yang bisa menghalangi air ke kulit. Contohnya, kaduhnin kaya dene lenga, jamidin kang atos, wasyam'in lan lilin, wa aini khobarin, lan kahanane mangsi, wahinain lan pacar. Contoh sesuatu yang bisa menghalangi terhadap datangnya air membasahi kulit, mengenai kulit itu seperti minyak yang kental. Yang kental. Tekstur minyaknya itu yang kental, kayak gel gitu ya. Kayak gel. Atau minyak rambut itu apa yang bisa bikin rambut? Maco ya, maco Gatsby, tapi yang kental. Intinya yang bisa menghalangi air ke kulit. Atau lilin, kaki atau tangannya mungkin terkena lilin, belum dihilangi nggak bisa, nggak boleh, harus hilang dulu. Alteco dan sejenisnya, kena lem, kena apa itu. Atau tinta, bangsa tinta ya, cat ya, cat mungkin kenapa? Mari nyablon, sing tukang sablon nih, mari nyablon atau pokoknya kena tinta yang apa yang menghalangi itu harus dihilangkan dulu. Kalau nggak dihilangkan nggak sah. Atau kalau pekerja bengkel, olinya itu kan termasuk duhnin jamidin, itu bisa menghalangi ke kulit. Nah itu maka harus dihilangkan dulu. Jadi tinggal warnanya. Enggak, bukan masalah warna kalau ini. Artinya secara fisik si bahan baku catnya sudah nggak ada. Oh yang masalah cat ya? Enggak. Ini yang masalah oli tadi. Kalau oli kan warnanya tuh hitam, Hmm. ini hilang semua. Cuma kadang ada warna hitamnya itu membekas. Oh nggak masalah, kalau cuma bekasnya saja nggak masalah. Kita wis hilang, tapi warnanya kan cepat. Boleh. Cat kena juga Hilang semua. hilang. Bukan oli baru awet. Lanjut dulu ya. Bihilafi asarihima, beda kelawan labete, hina lan khobrin. Beda karo labete, mangsi utawa pacar. Jadi yang dianggap menghalangi datangnya air ke kulit ini adalah tinta atau pacar. Pacar itu semacam sekarang yang populer apa? Haina itu ya, pakai nikah itu. Nah itu kalau hinanya nggak boleh, harus dihilangkan dulu. Tapi kalau cuma warnanya, kan bekas warna itu hina itu atau pacar, itu nggak apa-apa. Sama tadi, misalnya bekasnya warnanya olinya saja hitam misalnya, atau cat yang ngeflek, warnanya ngeflek, cuman bakunya catnya itu sudah nggak ada, nggak masalah. Oh, tinta print kan lengket tuh. Nah, kalau cuma warnanya aja kan itu nggak apa-apa, nggak termasuk menghalangi air ke kulit. Wa syaukatin lan kaya dene eri,
Sing sifate lau uzilat lamun den ilangi apa syaukah. Apa itu lafadznya? Sa itu ya. Lam yaltasimu. Sa paham saya itu. Hamzah Lam yaltaimu. Mongko ora rapet apa mahalluha panggonane syaukah. Atau misalnya kaki itu kena duri. Kena duri. Yang seandainya durinya dicabut, itu tempatnya enggak menganga besar. Duri kecil lah, itu harus dicabut. Lusupan itu harus dicabut. Tapi kalau dicabut besar, enggak masalah. Wadaminan kaya dene getih. Darah kalau kering kan menggumpal terus ngeflek kan. Nah itu harus dihilangkan. Wa hubarin lan bledug debu ala udhin ing atase anggauta. La irkin ora se keringet mutajamidin kang dadi atos apa ale kang dadi atos alehi ing atase udhin. Tapi beda kalau keringat yang sudah mengeras di dalam badan. Ini maksudnya seperti ini. Kalau keringat yang di badan itu kan kadang kayak semacam jadi lemak. Bolot ya, jadi lemak. Itu nggak apa-apa. Itu bukan kategori sesuatu yang menghalangi air ke kulit. Wawashin lan reget tahtal alfari kan ono isori piro-piro kuku. Waromasin lan blobok atau ketek fil aini dalam meripat. Di antara yang menghalangi datangnya air ke kulit itu kotoran di bawah kuku. Itu kalau sampai kotor sekali itu bisa menghalangi datangnya air ke pori-pori kulit, maka itu harus dihilangkan terlebih dahulu. Atau ketek apa bahasa ketek? Belek ya, belek yang menghalangi di mata itu juga harus dihilangkan terlebih dahulu. Walaisalan arana minhu iku saking bagian ma apa tobuun lingso asura kang angel apa zawaluhu ilange tobu. Beda dengan paling soy kutu ya. Kutu atau telurnya kutu yang ngeflek di kepala dan sulit dihilangkan. Biasanya kalau dihilangkan itu sampai bisa luka ya. Itu nggak harus dihilangkan, nggak apa-apa itu. Tapi kalau sulit, beda kalau dengan yang mudah misalnya itu harus dihilangkan. Jadi fa mongko den ngapura apa anhu tobu. Wa kadzalan iku kaya dene tobu Koshrotud dumali utawi kulite udun. Ba'da khurujima sakwuse metune barang fiha kang ing dalem dumal. Wa in sahulat lan senajan gampang apa izalatuha ngilangi koshroh. Bal balik iku aulaluh utama minal irki tinimbang saking keringet. Li anha kronos tune koshroh iku juz'un juz minal badani saking badan. Nah, di antara yang tidak harus dihilangkan itu
kulitnya luka bekas udun ya. Bisul ya, bisul kalau sudah keluar matanya ya, itu kan mengering. Lah kulit keringnya itu bukan termasuk ma yang menghalangi air ke kulit. Bahkan dibilang itu adalah bagian dari kulit kering, sehingga tidak harus dihilangkan dan tidak menghalangi air ke kulit. Wal khamisu te kang kaping 5 iku allayakuna ing yen to ora ana iku alal udwi ing atase anggota badan apa ma barang yughayyiru kang ngowahaken apa sima almaa ing banyu. Yang kelima, syarat daripada wudu atau mandi besar itu diharuskan tidak ada sesuatu di anggota badan orang yang mau wudu atau mau mandi besar yang bisa merubah air, membuat air itu berubah. Contohnya seperti kazak faronin koyok minyak za'faron, pasondalin lan cendono. Soalnya kalau misalnya ada minyak za'faron, kenapa kok pakai contoh za'faron? Karena minyak za'faron itu aromanya sangat menyengat, terus warnanya juga merah. Jadi sehingga kalau itu ada di tangan misalnya, nah air yang mengenai tangan tadi itu sebelum mengenai kulit kan kena minyak itu, jadi airnya jadi berubah. Jadi bukan air suci lagi, nggak najis tapi bukan air suci lagi, sehingga tidak cukup untuk menjadi syarat air suci bersih yang bisa dipakai untuk wudu atau mandi. Jadi misalnya ada penghalang seperti za'faron tadi itu harus dihilangkan. Sama kayak oli itu sama. Wasadisu utai kang kaping 6 iku al ilmu ngerti bi fardiyatihi kelawan fardune kullin. Maksudnya kullin iki ngerti dengan fardunya wudu, bahwasanya itu fardu, dan ngerti dengan fardunya mandi, bahwasanya itu fardu. Contoh membasuh muka itu fardu dalam wudu. Itu harus ngerti bahwasanya membasuh muka itu adalah fardu wudu. Kalau nggak ngerti, ya maka masuk dalam kategori ghairul mumayyiz, maka tidak sah wudunya. Kalau orang yang nggak ngerti bagaimana, ya harus belajar mengerti tentang syarat dan fardunya wudu. Ayakunu tegese ana apa kulun saben-saben suci minal wudu saking wudu wal ghusl lan adus. Jadi harus tahu apa sih fardunya wudu, apa sih fardunya mandi, itu harus tahu. Iku fardhon fardu. Ya kunu tegese ana apa kulun saben suci minal wudu saking wudu wal ghusl lan adus iku fardhon fardu. Wa huwa utawi fardu iku ma barang yusabu kang den ganjar sapa ala fi'li ing atase nglakoni ma. Wayu aqbulan den siksa apa ala tarkihi ing atase tinggal ma. Li annal jahila krana stune wong kang bodho bi fardiyatihi kelan sifat kafardhonane kullin minal wudhu'i wal husli iku ghairu mutamakkinin, ora kongang, ora sempat minal jazmi kelawan mantap, bin niyati kelawan niat, minal jazmi saking mantap, bin niyati kelawan niat. Jadi falatasihu mengko rasah apa si kulin
mimman saking wong jahula kang bodoh sapa man fardhiyatahu ing sifat kafardhonane kulin. Nah, yang keenam ini harus tahu tentang fardunya mandi dan fardunya wudu. Apa sih fardu? Di sini jelaskan fardu itu sesuatu amalan yang mendapatkan pahala ketika mengerjakan amalan tersebut dan mendapatkan siksa ketika meninggalkan amalan tersebut. Itu namanya fardu. Kenapa kok orang yang wudhu atau orang yang mandi itu harus tahu bahwasanya wudhu itu fardu dan mandi itu fardu, atau lebih rincinya tahu tentang fardunya wudhu dan tentang fardunya mandi? Alasannya karena orang yang tidak mengerti dengan fardunya wudhu atau dengan fardunya mandi, itu pasti dalam niatnya orang tersebut nggak mantep. Coba kalau nggak ngerti kalau wudhu, niatnya kan nama itu wudhu li raf'il hadasi fardhon kan gitu. Fardhon lillahi ta'ala, atau nawaitul husla li raf'il hadasi akbari fardhon. Kalau nggak ngerti bahwasanya itu fardu, ya maka nggak pas, nggak mantep niatnya. Secara logika niatnya jadi nawaitul wudhu'a lillahi ta'ala gitu. Nah, wudhu ini wudhu yang sunnah apa ya wudhu yang fardu? Mandi ini mandi yang sunnah apa mandi yang fardu? Makanya harus tahu tentang mandi itu fardu dan wudhu itu fardu. Lebih rincinya bahkan mengetahui fardunya wudhu itu apa saja dan fardunya mandi itu apa saja. Kalau nggak ngerti nggak sah. Wasabiu te kang kaping 7 iku alla ya'taqida ing yen to ora ngeyakinaken sapa siman fardhon ing salah siji fardhu min furudihi saking fardune kullin ai furudhu kullin tegese fardhune saben pira-pira fardhune saben-saben suwiji min huma saking wudu lan adus orang yakinno sunnatan ing sunnah. Yang ketujuh daripada syaratnya wudhu atau mandi itu adalah tidak meyakinkan. Meyakinkan maksudnya meyakini. Tidak meyakini salah satu dari fardunya wudhu atau fardunya mandi, diyakini itu adalah sunnah. Misalnya membasuh, mengusap sebagian kepala itu sunnah, itu gak boleh karena itu fardu. Kalau sampai meyakini mengusap sebagian kepala atau rambut itu sunnah, ya maka wudhunya tidak sah. Meyakini fardu diyakini sunnah, nggak sah. Yang ketujuh, sawaun iku padha uga ya takoda utawi yen to ngeyakini sapa siman anna af'alahu ing stune pira-pira penggawene kullin kulluha sakabehane af'al iku fardun fardu au i'taqada utawa ngeyakini sapa siman anna an ing sedune kelakuan fihi iku ing dalem kulin utawa langsung anna fihi setuhune iku ing dalem kulin. Kulin itu maksudnya wudu dan mandi. Fardhon ono fardu wa sunnatan lan ono sunat. Wa illam yumayyiz lan senajan ora bisa
bandingaken utawa mbedakaken sapa siman ahaduhuma ing salah suwijine fardhon wa sunnatan anil akhari saking liyane, oh iki sunnah. Kenapa? Minal. Enggak sama ya. Punya saya an. Ada dua lafaz yang enggak sama tadi ya. Bi sama li, an saking. Kalau min itu saya lanjutkan dulu ya. Wa illam yumayiz lan lamun ora bisa bedakan sapa siman ahaduhuma ing salah suwijine fardhon wa sunnatan anil akhari saking liyane. Penake min apa an iki? Keterangannya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang ketujuh daripada syaratnya bersuci baik mandi atau wudu itu tidak boleh meyakini terhadap salah satu fardu daripada fardunya wudu atau fardunya mandi itu diyakini sunnah. Contohnya tadi mengusap sebagian kepala atau rambut itu fardu wudu, tapi kok diyakini sunnah, maka wudunya tidak sah. Atau niatnya mandi misalnya, niatnya mandi kan wajib atau fardu, kok diyakini sunnah, ya mandinya nggak sah. Harus yakin bahwasanya itu fardu, makanya harus tahu. Nah, kalau melihat seperti ini, kata mumayyiz atau tamyiz bagian syarat yang kedua itu juga tamyiz mengerti tentang perbedaan fardu dan sunnahnya di dalam wudu atau mandi juga. Jadi betul-betul harus orang yang mengerti tentang tata caranya mandi atau wudu. Makanya harus belajar, harus memahami hal seperti ini, harus difahami. Asadisu aliyatil fadhon. Baik orang tersebut meyakini bahwasanya di dalam wudu itu ada beberapa fardu dan ada beberapa sunnah misalnya, itu nggak boleh, harus tahu rinciannya, harus tahu. Lan senajan orang tersebut dan meskipun orang tersebut tidak bisa membedakan, oh ini sunnah, oh ini fardu, nah itu nggak boleh meyakini oh ini sunnah padahal itu fardu, itu nggak boleh. Berarti harus betul-betul mengerti tentang fardu dan sunnahnya wudu. Ya minimal mengerti fardunya wudu lah. Nanti kan bisa membedakan. Kalau fardunya wudu ada 6, kalau sunnahnya kan ada banyak, ada 10. Nah itu hafalkan saja ya yang fardunya saja, yang lebih sedikit. Ada 6, niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap sebagian kepala atau rambut, terus membasuh kaki dan tartib misalnya. Itu saja. Jangan sampai kecampur nanti. Kayak telinga itu kan sunnah, ada yang orang salah meyakini itu fardunya wudu. Itu nggak boleh. Berarti nggak sah, kan gitu. Salah keyakinan, salah persepsi. Nggak boleh. Wa hadza utai iki iku illam yumayyiz ahaduhuma anil akhari iku fi hakil ami ing dalem hae wong umum. Ammal alimu anapun utai wong alim. Sapa wong alim? Wa huwa utawi alim iku man wong istaghala kang
ketungkul sapa siman bil fikhi kelawan ilmu fikih zamanan ing dalam mongso atau zaman atau waktu fala buddha iku fala buddha mongko wajib fihi ing dalam alim apa sing wajib min tamyizi faraidihi saking bedaaken pira-pira fardhunya kulin min sunanihi saking pira-pira sunahe kulin. Nah, yang masalah yang pertama tadi diulang, orang itu tidak boleh meyakini fardu, diyakini sunnah. Tapi kalau orang umum itu hanya tahu di dalam wudhu itu ada sunnah dan di dalam wudhu itu ada fardu, itu boleh kalau menurut yang ini ya. Tapi kalau orang alim, orang yang belajar ilmu fikih, itu harus tahu, oh ini fardu, oh ini sunnah, harus tahu. Kalau yang orang umum yang tidak belajar ilmu fikih, ya cukup di dalam wudhu itu ada sunnah, ada fardu. Ada fardu, ada sunnah. Tapi kalau orang alim, orang yang belajar ilmu fikih, ada waktu, ada zaman untuk belajar ilmu fikih, itu wajib tahu perbedaan antara fardu dan sunnahnya wudhu atau fardu dan sunnahnya mandi. Lah, berat sing orang alim, enggak berat. Justru nanti akan mendapatkan apa? Poin tersendiri. Yang jelas enggak sama orang yang mengerti dan orang yang enggak ngerti kan enggak sama. Hal yastawi ladina ya'lamun wal ladina ya'lamun, itu enggak sama. Dari segi pahala pun ya juga beda. Dan seterusnya. Dari segi dekatnya dengan Tuhan pun juga beda. Mandi atau wudhu itu tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang mana diperlukan wudhu dan mandi. Jadi kelasnya beda. Kelasnya orang alim, orang ngerti, sama orang orang umum tadi beda. Ya kita yang sedang ngaji ini, belajar bersama ini ya harus tahu, oh ini fardunya wudhu, oh ini fardunya mandi, ini sunnahnya wudhu, sunnahnya mandi, itu harus tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Wasadisu wasaminu ya. Wasaminu utai kang kaping 8 iku alma'u banyu atau huru kang suci tur nucikaken. Syarat yang ke-8 itu adalah air yang dipakai mandi atau dipakai wudu itu harus air yang suci dan mensucikan. Gak cukup air suci ya. Air suci banyak, kopi, teh, susu, dan kategori air yang suci. Air mata. Kok jadi lebih air mata? Nggak cukup suci, tapi yang mensucikan. Fi dhonni kullin ing dalem penyanani saben-saben suci minal mutawaddi saking wong kang wudu wal muhtasili lan wong kang adus. Jadi air yang suci menurut zonnya, prasangkanya orang yang wudu atau orang yang mandi. Wa'tiqaduhu lan ngeyakinine kulin. Wa illam yakun
lan senajan tah ora ana apa semak iku tahuron suci inda ghairihi mungguwe liyane kulin. Jadi syaratnya adalah air yang suci dan mensucikan menurut dzon. Kalau menurut dzon berarti nggak harus meneliti. Ini suci enggak ya? Enggak seperti itu. Yang penting kelihatan enggak ada najisnya, airnya bersih, suci ini. Di dzonnya cukup di dzonnya saja. Baik itu orang yang mau wudu atau mau mandi. Atau ada dua orang, ada satu tempat air yang mau wudu itu menganggap suci, tapi yang mau mandi itu menganggap tidak suci. Nah, wudunya orang yang menganggap air itu suci tadi itu sah. Meskipun ada orang lain yang menganggap itu tidak suci, itu tetap sah. Jadi syaratnya adalah keyakinannya sendiri itu, bukan keyakinan orang lain. Kecuali ada jelas hal yang ada najisnya misalnya. Kalau hanya bentuk air saja, ada dua orang atau misalnya sama-sama mau wudunya, yang satunya ini yakin itu suci dengan zonnya, dengan keyakinannya, yang satunya nggak yakin itu suci. Nah, yang nggak yakin ini kalau dipakai wudu ya nggak sah, tapi yang yakin ya sah, karena itu sudah syaratnya yakin itu aja, yakin bahwasanya airnya itu air suci dan mensucikan. Kama kaya masalah lau ishtabaha lamun serupa apa at-tahuru sesuci bil mutanajjisis kelawan banyu kang mutanajis min ina aini saking wadah loro wako akang tumiba fi ahadihima ing dalem salah suwijine ina aini la bi ainihi ora kelawan kahanane ahad apa sing tumiba najasatun najis. Terus fadzonna mongko nyono sapa sahsin sapa kullu syahsin saben-saben wong suwiji nyonone toharota inaihi ing sucine wadahe gulin. Terus fatawadhu mongko wudu sapa se gulin. Fatawadhu mongko wudu sapa se gulin. Fatoharatu kulin mongko utawi sucine saben-saben suwiji minhuma saking isnani iku sahihatun sah. Contohnya yang syaratnya harus air yang suci tadi itu ada kasus seperti ini. Ada dua orang sama-sama punya bak mandi misalnya. Yang satunya katakan si A sama si B ya. Yang si A ini menganggap tempat atau airnya si B itu najis. Tapi si B ini sebaliknya menganggap tempat atau airnya si A ini najis. Dan mereka ini wudu dengan airnya masing-masing, maka hukum wudu mereka berdua ini sama sahnya karena melakukan apa yang jadi zon keyakinan mereka masing-masing. Ini sebenarnya permasalahan seperti ini banyak loh. Ada orang yang sangat berhati-hati tentang kesucian misalnya di suatu musola atau masjid yang nggak ada kolam cuci kaki gitu. Terus kasusnya ada orang yang nggak pakai sandal langsung nyelonong masuk ke masjid misalnya. Habis lepas sepatu langsung naik dengan melewati jalan yang dianggap oleh orang lain itu tidak suci jalannya. Terus masuk,
tanpa menyuci kakinya. Nah itu sholatnya bagaimana? Sah menurut keyakinan orang yang tadi itu. Kalau memang itu yang tadi yakin yang dilewati itu nggak najis juga. Dan orang yang sholat ini, yang satunya yang keyakinan tadi ada najis sunai itu, seandainya sholat di dalam, ya nggak masalah juga. Itu hukumnya sudah masing-masing, kecuali kalau memang jelas ada ainiyahnya, betul-betul ada najisnya. Kalau hanya sekedar dzon itu ya silahkan saja. Ini untuk meringankan, memudahkan kita untuk beribadah di tempat umum. Tentunya kalau di tempat pribadi kan sangat terjaga. Kayak seperti ini, kayak contohnya orang yang dua kasus, orang sama-sama punya air, satunya menganggap si A dan si B yang bisa saya jelaskan tadi itu. Faliasiku mongko rasa apa al-wudu wal ghusulan adus bi mustakmalin kelan banyu kang mustakmal wa mutaghayyirun lan banyu kang berubah taghayyuron kelawan berubah kasiron kang akeh. Karena syaratnya adalah air suci dan mensucikan, maka andaikan ada orang yang berwudu dengan air yang mustakmal atau dengan air banyak lebih dari 2 kulah, tapi berubah yang banyak juga, berubah yang menghilangkan sifat kesuciannya air tersebut, kenetralannya air tersebut, maka wudunya tidak sah. Harus betul-betul air yang netral, air suci dan mensucikan itu. Watasi utai kang kaping 8 iku dukhulul wakti, masuke waktu. Ai fi taharati daimil hadasi, tegese ing dalam masalah sesucine wong kang langgeng hadase. Contohnya seperti kamustahadzatin, kaya wong kang istihadhah. Syaratnya wudhu atau mandi, di antaranya syarat wudhu atau mandi itu harus masuk waktu sholat bagi orang yang punya hadas seperti istihadhah. Orang istihadhah kan tetap wajib sholat. Kalau haid nggak wajib sholat, tapi kalau istihadhah itu wajib sholat. Nah maka itu harus menunggu masuk waktu sholat dulu. Misalnya zuhur, masuk zuhur dulu, baru wudhu atau mandi. Gak boleh sebelum zuhur wudhu atau mandi terus manjing atau masuk waktu zuhur, itu gak boleh. Harus betul-betul ada di dalam waktu sholat. Falau tatohara mongko lamun sesuci sapa wong qabla duhulihim sadurunge masuke waktu, lam tasihha mongko ora sah apa? Lam tasihha mongko ora sah apa se taharah li annaha kronostune taharah iku taharatun sesuci, daruratun kang bangsa darurat atau darurat. Wala daruratalan ora ana darurat, wala daruratalan ora ana darurat iku maujud qoblal waktu sadurunge masuke waktu. Kenapa wudu atau mandinya orang yang istihadhah, orang yang daimul hadas itu kok tidak sah kalau belum masuk waktunya sholat? Alasannya adalah sesucinya mereka, orang yang istihadhah contohnya, itu adalah sesuci yang sifatnya darurat. Orang tersebut dalam keadaan tetap mempunyai hadas,
tapi juga tetap harus sholat. Maka dia harus wudhu atau mandi itu setelah masuknya waktu. Kenapa? Karena seandainya belum masuk waktu, itu nggak ada alasannya untuk bersuci. Seperti itu maksudnya. Wal asyiru utai kang kaping 10 iku al muwalatu nuli-nuli. Nuli-nuli itu terus menerus. Ayat tegese bainal a'loi antarane pira-pira anggauta wal muwalatu lan nuli-nuli baina ajzail wudhu antarane pira-pira juse wudhu al wahidi kang suwiji lidaimil hadasi kaduwe wong kang langgeng hadasi. Yang ke-10 daripada syaratnya wudhu atau mandi ini terus menerus antara membasuh muka dilanjutkan membasuh kedua tangan dan seterusnya. Itu harus terus menerus. Gak boleh dikasih sela-sela yang lain, gak boleh. Lidaimil hadasi kaduwe wong kang langgeng hadasi. Wadi utawi iki wadil qaidu utawi ikilah. Wada ya. Oh iya wada. Wada utawi iki. Wahada utawi iki. Wahada utawi iki nanti iki rujuke iki. Bismillahirrahmanirrahim. Wahada utawi iki iku rojiun lihatainil mas'alata ini. Berarti ini lanjut ini. Wahadal qayyidu utawi iki pelanggaran iku rojiun bali lihatainil mas'alataini maring ikilah masalah loro. Kama kaya barang alimta kang wis weruh sira. Maksudnya seperti ini. Muwalah ini ada pemahaman dua. Satu, muwalah baina azzail wudhu atau huslu. Setelah niat yang meratakan air ke seluruh badan, kan gitu kalau di mandi. Kalau di wudhu setelah niat itu membasuh muka. Nah, habis membasuh muka itu harus membasuh kedua tangan dan seterusnya. Tapi kalau bagi lidaimil hadasi ini yang dimaksud terus menerus ini, setelah masuk waktu sholat. Saya ulang sedikit. Kalau syaratnya wudhunya daimil hadas kayak orang yang istighadah, itu kan ketika sudah masuk sholat. Nah, sudah masuk sholat sekarang, terus melaksanakan wudhu, ini harus segera langsung sholat. Jadi nggak ada jeda lama antara wudhu dengan sholat. Jadi harus terus menerus. Nggak boleh membaca Al-Quran dulu atau melakukan apa? Itu nggak boleh. Harus terus menerus. Nyablon dulu. Harus terus menerus. Harus langsung lah istilahnya. Habis wudhu ya terus sholat. Seperti itu. Faslun fi bayanil ahdasi. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, semoga pertemuan pada malam hari ini beberapa yang sudah kita pelajari bersama ini bisa kita fahami dan bisa kita ambil manfaat dan kita manfaatkan untuk diri kita sendiri, dan semoga juga bisa kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Jika ada kesalahan itu murni dari kesalahan saya pribadi, dan jika ada benar dan lebihnya maka itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Kalam wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.